Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal keimanan yang disebabkan oleh keyakinan atau yang bersumber dari al-i'tiqad, keyakinan. Terakhir kita menyebutkan beberapa keyakinan-keyakinan yang membatalkan keimanan seseorang, seperti menolak atau ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwasanya Allah memiliki sekutu yang mengatur alam semesta ini, kemudian mendustakan atau ragu terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menolak keumuman risalah beliau. Demikian pula meyakini bahwa beliau bukan nabi yang terakhir, atau mengingkari sebagian yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Ini juga keyakinan yang kufur. Atau mendustakan maupun ragu terkait dengan kewajiban yang terdapat di dalam rukun Islam atau rukun iman. Orang yang mendustakan atau mengingkari kewajiban yang ada di dalam rukun iman atau rukun Islam, maka dia kufur. Orang yang mengatakan salat tidak wajib, atau zakat tidak wajib, atau haji tidak wajib, atau puasa Ramadan tidak wajib, maka ini keyakinan kalau dia menyatakan seperti itu kufur. Meyakini seperti itu juga merupakan kekufuran. Atau orang yang menolak salah satu rukun dari rukun-rukun Islam atau meragukan, seperti orang yang menolak takdir atau mendustakan adanya takdir, ini juga termasuk bagian dari kekufuran. Kemudian meyakini haramnya sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, yang sudah sangat jelas kebolehannya. Seperti orang yang mengatakan bahwa jual beli itu haram, atau orang yang meyakini bahwa nikah itu haram, maka dia telah jatuh pada kekufuran. Au i'tiqad ibahati muharram ma'lumin bid-dini bid-darurah, atau meyakini kebolehan apa-apa yang diharamkan di dalam agama yang sudah diketahui oleh semua orang. Semua orang Islam tahu ini haram. Seperti orang yang meyakini kebolehan zina,
Ketika seorang meyakini zina itu boleh, maka dia kufur. Atau meyakini riba itu boleh, halal, dia kufur. Au i'ta'u ghairillahi ta'ala haqqal amri wan nahi wa haqqat tahlil wat tahrim, atau memberikan hak kepada selain Allah, memberikan hak kepada selain Allah untuk memerintah dan melarang, atau menghalalkan dan mengharamkan. Seperti orang yang mengatakan bahwa guru saya ini punya hak untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau guru saya ngomong halal, jadi halal sekalipun Allah mengharamkan. Itu kufur. Atau sebaliknya, memberikan hak, karena yang punya hak satu-satunya yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula satu-satunya yang berhak untuk memerintahkan manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan agama, hukum agama, adalah Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki agama, yang menurunkan agama adalah Allah Azza wa Jalla. Wahyu yang kita taati itu hanya Allah, dan hanya Allah yang berhak mengatur manusia terkait dalam urusan agama mereka. Maka tidak boleh kita memberikan kepada selain Allah hak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Atau orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, ada kufur. Sepakat para ulama. Kalau ada orang meyakini bahwa orang Islam itu boleh, gak apa-apa dia tak mengikuti Al-Quran, gak apa-apa. Orang punya keyakinan seperti ini kufur. Ijma'an, sepakat seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun berbeda dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jika dia masih meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang harus ditaati, dan itulah hukum yang terbaik, tapi karena hawa nafsunya dia, karena keinginan duniawinya, maka dia meninggalkan hukum Allah. Ini tidak termasuk kekufuran, tapi termasuk perbuatan dosa besar. Namun kalau sudah meyakini bahwa boleh orang itu keluar dari hukum Allah, atau meyakini bahwa hukum yang diciptakan oleh manusia ini lebih baik daripada hukum Allah, maka kufur secara ijma'. Seperti mereka-mereka yang mengatakan hukum-hukum yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW itu tidak layak diterapkan di zaman sekarang. Na'udzubillah. Ini perkataan dan keyakinan kufur. Ya. Tidak layak diterapkan di zaman sekarang, kata mereka. Layaknya itu diterapkan di zaman orang-orang Arab Badui. Ya. Itu perkataan-perkataan dan keyakinan yang kufur. Saya katakan ijma'an, sepakat. Ini bukan masalah khilafiyah. Dan beberapa keyakinan-keyakinan ikhwani fillah. Intinya, ya, semua keyakinan yang sifatnya mendustakan ayat-ayat Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan, atau mengharamkan apa yang dihalalkan, itu semua keyakinan dan sikap batin yang bisa membawa kepada kekufuran. Maka seorang muslim yang belum bisa menjalankan aturan-aturan Allah, jangan pernah mendustakan aturan-aturan tersebut. Jangan pernah menentang. Jangan pernah mengingkari kewajibannya. Orang belum mampu menutup aurat, itu termasuk dosa. Termasuk perbuatan dosa. Namun, dosa itu bisa menjadi membawa kepada kekufuran kalau dia tidak hanya
tidak menutup aurat tapi menentang atau menganggap boleh. Membuka aurat boleh, halal. Jadi bedakan antara orang yang menghalalkan perbuatan dosa dengan orang yang berbuat dosa tanpa menghalalkan perbuatan tersebut. Kalau sudah sampai menghalalkan perbuatan dosa, dosa-dosa itu dianggap halal, boleh, maka penghalalan ini menyebabkan orang tersebut jatuh dalam kekufuran. Demikian pula ikhwani fillah terkait dengan ucapan kekufuran yang membawa kepada kekufuran banyak yang sudah kita bahas. Intinya ucapan yang sifatnya menghina Allah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan yang menghina ajaran-ajaran Allah, menghina ajaran-ajaran dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menghina syiar-syiar Islam. Ini di antara ucapan-ucapan yang bisa membawa kepada kekufuran. Atau mencela, merendahkan, seperti contoh-contoh yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Demikian pula perbuatan-perbuatan. Maka seorang muslim dia harus berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat, agar perbuatan dan tindakannya maupun ucapannya tidak sampai membatalkan keislamannya. Dan ini salah satu musibah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Sebagian dari kita mengucapkan kata-kata yang dianggap biasa, padahal kata-kata itu merupakan kata-kata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencela takdir, mengatakan takdir itu jahat, itu kata-kata kufur. Dianggap itu bukan kekufuran. Ini karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kejahilan terkait dengan konsep iman. Oleh karena itu ikhwan fillah, para ulama juga membahas asbab tarkil iman wal i'rad anhu. Sebab-sebab kenapa orang itu bisa menanggalkan keimanannya dan berpaling dari keimanannya. Kita bahas secara ringkas. Di antara faktor-faktornya, yang pertama al-jahlu bil iman, karena kebodohan terhadap hakikat iman. Kebodohan terhadap hakikat agama menyebabkan orang jatuh pada kekufuran. Saya pernah melihat orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang taat, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur, ya. Seperti menyembelih kepada selain Allah. Dia persembahkan persembahan tersebut kepada selain Allah. Dia melakukan itu karena tidak tahu itu bisa menyebabkan kekufuran. Karena tidak tahu, bukan karena sengaja ingin kufur. Al-jahlu. Ada orang jatuh, bahkan menghalalkan beberapa bentuk riba. Menghalalkan beberapa bentuk riba bukan karena sengaja ingin mempraktekkan riba, tapi karena tidak tahu kalau itu adalah perbuatan riba. Maka ketidaktahuan membawa seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bahkan perbuatan yang bisa menjatuhkan dirinya kepada kekufuran. Bahkan na'udzubillah ikhwani fillah, saya pernah mendengar kisah, ya, dulu kisah ini saya dengar dulu. Ya. Wallahualam kejadiannya ada apa tidak, dan insya Allah ada. Ya, praktek ini menunjukkan bagaimana kebodohan itu menyebabkan orang jatuh pada perbuatan nista. Ya. Jadi ada satu orang, Pak, na'udzubillah,
berhubungan dengan hewan. Ya. Jadi mohon maaf, dia berzina dengan hewan. Ketika diketahui perbuatannya, apa alasannya? Dia mengatakan, saya punya syahwat dan saya tahu zina itu haram, maka saya melampiaskan di tempat yang tidak haram. Jadi dikiranya zina itu haram, tapi kalau hubungan dengan hewan tidak haram. Ya. Ini karena apa? Al-jahl, kebodohan. Dan orang yang tinggal di komunitas yang di situ ilmu diajarkan, dia tinggal di masyarakat yang ilmu disebarluaskan, diajarkan di masjid-masjid, dan di situ ada para ulama, namun dia tetap bodoh, tidak mau belajar, maka kebodohannya tidak diberi uzur, tidak diterima alasan kebodohan. Jadi tidak semua kebodohan itu menjadi alasan yang bisa diterima. Bodoh itu ada dua. Kebodohan yang tidak disengaja, karena memang dia tidak punya kesempatan untuk belajar, atau dia tinggal di tempat yang mana tidak ada ilmu di dalamnya. Maka orang ini kalau dia jahil dan dia tidak pernah mendengarkan ilmu, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau seseorang tinggal di tempat yang di situ ilmu disebarluaskan, ada para ulama, orang-orang berilmu, buku-buku agama tersebar luas, namun dia tidak mau belajar, maka kebodohannya tidak bisa dimaklumi. Jadi jangan bangga jadi orang bodoh, dan jangan merasa aman jadi orang bodoh. Mending tidak belajar, enak, tidak dosa. Ini jahil orang ini. Siapa yang bilang orang bodoh itu tidak dosa? Ojo belajar dukur-dukur, kok tahu kabeh kamu tidak bisa mengerjakan, nanti kamu berdosa. Lebih baik tidak tahu kamu tidak berdosa. Itu bisikannya syaitan. Kita bodoh gak mau belajar itu dosa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban. Kewajiban bagi setiap orang Islam. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi. Pertama kewajiban seorang muslim itu mengenal Tuhannya, belajar. Demikian kata para ulama. Maka kalau orang sengaja tidak belajar, lalu dia jatuh dalam kekufuran, maka dia bisa betul-betul kufur. Tidak bisa dengan alasan saya tidak ngerti. Jadi bodoh itu ada bodoh yang tidak disengaja, ada bodoh yang disengaja. Memang dia sengaja bodoh, gak mau belajar dia. Sudah mendengar ini haram, dia tidak mau mencari tahu ilmunya. Dia berpaling. Jadi hati-hati dengan syubhatnya syaitan. Tidak usah belajar, mending jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh kan tidak disiksa. Lek kon ngerti, sampean ngerti, terus melanggar, disiksa, mending tidak ngerti. Ada syubhatnya siapa? Syaitan. Orang harus belajar. Kalau sudah belajar, usahakan untuk menjalankan apa yang kita sudah pelajari. Minta kepada Allah. Kalau kita belum menjalankan ilmu yang kita ketahui, ya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah untuk dimudahkan. Dimudahkan agar kita bisa menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka penyebab orang jatuh kepada kekufuran adalah al-jahlu biddin. Penyebab yang lain adalah at-taqlidul a'ma. Taklid. Apa taklid itu? Fanatik terhadap warisan masa lalu.
Dan ini yang sering diulang di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini yang banyak menyebabkan manusia terjerumus di dalam kekufuran. Mereka senantiasa mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah punya warisan nenek moyang. Kami tidak akan melepaskan apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kami. Itu statement orang-orang musyrik. Dan statement orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Taklid. Itulah mengapa ikhwani fillah, manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengaktifkan akal sehatnya. Dan di dalam Islam kita dididik untuk ittiba', mengikuti secara mutlak hanya kepada satu orang. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita tidak dituntut dan tidak diwajibkan untuk mengikuti semua perbuatan dan ucapan manusia selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad SAW, Anda boleh terima, Anda boleh tolak. Maka orang Muslim itu harus membiasakan diri berfikir, mencerna, juga berfikir kritis termasuk. Apalagi di zaman sekarang, begitu banyak pemikiran-pemikiran yang masuk dalam kehidupan kita. Dan mohon maaf, begitu banyak orang-orang yang mengaku beragama tapi mereka sedang menjual agama. Tidak semua orang bersorban, tidak semua orang berjubah, dia membawa kebenaran. Anda harus berfikir, dilihat ini ucapannya sesuai dengan Quran dan hadis. Ajarannya benar apa enggak? Berbeda kalau kita langsung belajar dari Rasulullah SAW, pasti benar. Jangan berpikir kritis. Tapi kita hidup di zaman banyak manusia yang kemudian menawarkan berbagai macam pemikiran dan ajaran. Banyak orang jatuh kepada kesesatan. Kenapa? Dia tidak mau beranjak dari warisan nenek moyangnya. Dan itu salah satu alasan yang selalu diulang-ulang oleh penentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul dianggap sebagai orang-orang yang merusak budaya, merusak ajaran warisan nenek moyang. Orang Muslim itu dia akan mencerna warisan nenek moyang itu. Karena nenek moyang itu manusia, ya warisannya tidak semuanya benar. Yang benar kita terima, yang salah ya kita tidak terima. Ukurannya bukan warisan, ukurannya adalah ajaran agama. Mana yang sesuai dengan ajaran agama, ya saya terima. Yang tidak sesuai dengan ajaran agama saya, dengan keyakinan iman saya, akidah saya, tidak saya terima. Bukan sebaliknya, agama diukur kebenarannya dengan warisan. Yang sejalan dengan warisan diterima, yang tidak sejalan ditolak. Itu bukan prinsip orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena kalimat la ilaha illallah mengajarkan kepada kita tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah. Al-ilah, al-ma'bud, al-muta'. Tidak ada sesembahan yang kita sembah, yang kita taati kecuali Allah. Dan tidak ada yang kita patuhi dari manusia kecuali Rasulullah. Karena dialah satu-satunya utusan Allah yang diutus kepada umat yang terakhir, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat kita. Selain Nabi, maka dicocokkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam itu harus apa? Harus berfikir. Apa yang diucapkan, apa yang dia dengar dari orang lain. Itulah nasihat
dari Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Semua ucapan siapapun bisa Anda terima, bisa Anda tolak. Illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, karena Imam Malik mengajarkan hadis di Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, kecuali pemilik ucapan pemilik kuburan ini, yakni Muhammad SAW, jangan ditolak. Namun selain Nabi, anda boleh menolak. Hada taklid. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ketika seorang muslim dia belajar agama, yang pertama orang awam itu taklid dulu. Ya. Orang awam itu taklid dulu. Tapi taklidnya kepada orang yang sosok yang betul-betul memang dipastikan ilmunya itu benar. Dia menyampaikan Al-Quran dan hadis. Karena kalau orang awam, apalagi bicara fikih, disuruh melihat berbagai macam pendapat, yang pusing kepalanya. Ya. Tapi taklid itu dalam rangka apa? Mempermudah dia belajar. Bukan sebagai tujuan akhirnya menjadi muqallid, tidak. Makanya di dalam tradisi fikih ya, terutama pengajaran fikih, itu di dalam tradisi pendidikan zaman dulu, dan itu yang paling baik, dan itu yang dinasihatkan oleh ulama-ulama, bahkan ulama-ulama di Saudi menasihatkan itu, adalah belajar dari satu madhab bagi pemula. Itu lebih memudahkan dia, madhab yang sudah diakui. Dia belajar dari satu madhab. Itu tidak termasuk taklid yang tercela. Tapi yang tercela itu ketika dia sudah melihat kebenaran ada di tempat yang lain, dia jelas, dia tahu, tapi dia tetap tidak mau menengok kebenaran itu karena fanatik terhadap gurunya. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka ikhwani fillah, penyebab manusia jatuh pada kekufuran diantaranya apa? Taklid. Ya. Itulah pentingnya kita ini selalu meminta hidayah kepada Allah agar diberi petunjuk, agar hati kita itu bisa diarahkan untuk menerima kebenaran, karena memang manusia ini punya tabiat untuk fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Punya tabiat seperti itu. Ya, dan ini terjadi sampai zaman sekarang, ikhwan fillah. Ya, sampai zaman sekarang. Bukan hanya orang yang jatuh pada kesyirikan, tapi orang-orang yang sudah tidak berbuat syirik tapi taklid terhadap guru-gurunya. Jadi kebenaran itu seolah-olah milik gurunya, selain gurunya salah. Ya, itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Di Saudi pun ada manusia-manusia seperti itu. Sehingga sampai terjadi pertengkaran, konflik. Karena antara satu guru dengan guru yang lain saling mentahdir. Murid-muridnya ikut-ikutan. Tidak berpikir. Jadi seorang muslim dia harus melihat, mendengar, mengaktifkan akalnya. Ya. Apa yang dia dengar dilihat. Benarkah ini tuntunan Al-Quran? Benarkah ini tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benarkah ini akhlaknya Nabi? Itu. Ya. Kemudian terakhir sudah masuk Isya. Al-hasadu wal baghyu. Di antara yang menyebabkan orang jatuh pada kekufuran, hasad, dengki, Pak. Ya, dengki. Contohnya siapa? Kafir gara-gara dengki, contohnya siapa? Hah? Iblis. Iblis, termasuk itu al-kibr. Sombong, karena sombong. Dengki. Itu bisa menyebabkan orang enggak mau beriman. Contohnya siapa lagi? Gara-gara hasadan, Allah menyebutkan hasadan min anfusihim. Mereka tidak mau menerima risalah Muhammad SAW karena hasad, iri. Siapa itu?
Siapa? Hah? Hasadan min indi anfusihim, siapa itu? Tak mau terima itu. Dia tahu ini benar. Nabi Muhammad benar. Gara-gara hasad dia tidak mau beriman. Dengki. Siapa? Ayo. Hah? Adiknya tadi siapa? Jawab siapa? Siapa? Yahudi. Ya. Mereka tahu ini kebenar Nabi Muhammad sallam. Hasadan. Gara-gara Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab, tidak dari kalangan mereka. Jadi hasad itu bisa membuat orang menolak kebenaran. Termasuk al-kibr, orang yang punya sifat sombong, merasa dirinya sudah tahu, merasa dirinya berilmu, meremehkan ilmu syariat, meremehkan para da'i, meremehkan ulama pembawa syariat. Seperti orang-orang yang banyak belajar ilmu-ilmu umum, profesor. Saya banyak ketemu itu, Pak. Meremehkan orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, kata mereka tidak ilmiah. Orang seperti itu Allah tutup hatinya. Al-kibr, sombong. Itu juga menyebabkan orang jatuh pada kekufuran dan jauh dari keimanan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga hati kita dari kekufuran, dari kefasikan dan dari kemunafikan, dan kita diteguhkan menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.